Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian bertemu lagi. Kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup ya. Untuk kelas 6. Adapun yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kegiatan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan dan bagaimana juga kita melaksanakan aturan sekolah dalam mengawasi kelestarian tanaman di lingkungan sekolah ya. Oke, kita akan mulai. Oke, kita perhatikan di sini. Apa sih yang disebut dengan pengawasan kelestarian? Nah, pengawasan kelestarian itu adalah berbagai cara, upaya, kegiatan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi yang namanya pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab? Kalau misalkan untuk lingkungannya yang kecil, contohnya lingkungan sekolah, lingkungan kelas, nah berarti itu warga sekolah ya yang menjadi yang bertanggung jawabnya. Tapi kalau di rumah bisa orang tua ataupun orang dewasa yang lainnya. Tetapi kalau misalkan terjadi di masyarakat, kemudian ada instansi-instansi pemerintah, perkantoran, nah itu siapa? Nah itu yang bertanggung jawab adalah Departemen atau Kementerian Lingkungan Hidup ya. Coba perhatikan gambar berikut. Pencemaran lingkungan. Ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Jelas ya. Berarti lingkungan rumah tersebut, di lingkungan rumah tersebut tidak terjadi yang namanya pengawasan kelestarian. Kenapa? Karena sampah berserakan di mana-mana ya. Nah, kemudian kerusakan lingkungan dalam skala besar. Perhatikan di situ. Ada yang namanya di situ gambar berkaitan dengan penggundulan hutan atau orang menebang hutan dengan sembarangan. Kemudian banjir. Nah, itu adalah beberapa dampak orang yang tidak menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, kalian bisa lihat yang namanya kerusakan lingkungan itu akan berdampak buruk terutama bagi masyarakat di sekitar kita ya. Selanjutnya, nah, apa saja yang harus kita awasi? Jadi ada dua aspek yang harus kita perhatikan ya. Ada dua aspek. Pertama adalah instansi pemerintahan, tempat usaha atau perkantoran. Itu berarti yang makro, yang besar, lingkungannya yang mencakup masyarakatnya bukan hanya kecil kayak rumah, sekolah, bukan. Tapi ini besar sekali. Dan satu lagi adalah lingkungan rumah. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan lingkungan yang kita ngomonginnya skala besar. Nah, beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalau kalian mau menjaga kelestarian ya, satu, harus taat dengan izin lingkungan. Jadi orang tuh nggak bisa sembarangan, terutama kalau misalkan tempat usahanya itu membuang limbah. Contohnya kayak pabrik, nah itu ada limbah ya. Ada limbahnya berupa polusi udara, ada juga misalkan limbah cair. Nah, itu harus menaati beberapa aturan. Jadi nggak bisa dong sembarangan kalau misalkan ada pabrik. Nih, contoh kayak gini. Ada pabrik nih di dekat lingkungan kita. Nah, itu apalagi dekat perumahan. Nah, dia buang limbah di situ. Apa akibatnya? Akibatnya bisa jadi rumah yang ada di sekitar pabrik pasti akan tercemar penyakit ya. Nah, kemudian ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan. Nah, ini berkaitan dengan satu. Kalau misalkan dia pabrik itu beroperasinya contohnya pabrik obat ya. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus dia laksanakan. Pertama, izin dari Departemen Lingkungan Hidup. Dua, kemudian harus ada izin dari BP POM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Nah, itu juga sama ya, dia harus banyak mentaati aturan ataupun kebijakannya. Kemudian ada juga ketaatan terhadap perundang-undangan. Jadi tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan yang namanya instansi pemerintah, tempat usaha, perkantoran memperlakukan limbahnya dengan seenaknya. Contoh yang kecil itu seperti kayak gini. Mungkin kalian pernah lihat laundry ya. Laundry itu dia mengeluarkan limbah nggak? Mengeluarkan. Limbahnya apa? Yaitu air sabun ya. Air sabun itu limbah. Nah, karena nggak bisa dipakai lagi. Karena nggak mungkin dong orang cuci piring pakai air sabun yang nggak akan bersih-bersih ya. Nah, lanjutnya lagi di sini ada lingkungan rumah. Nah,
Lingkungan rumah apa saja yang harus kalian perhatikan? Pertama adalah ketaatan dan menjaga kelestarian lingkungan. Di rumah itu banyak loh yang bisa kita lakukan ya. Walaupun bilang di depan rumah saya mah nggak ada halaman, depan rumah saya mah tidak ada tanaman, tapi jangan salah. Dengan kalian melakukan pemilahan sampah saja itu termasuk bagian dari kelestarian lingkungan ya. Tidak mencampurkan antara sampah basah dengan sampah kering. Nah, itu salah satu bentuk dari kelestarian lingkungan ya. Kemudian ini yang ibu ceritakan tadi itu bagian dari ketaatan atau ketepatan dalam pengelolaan sampah. Kemudian kalau misalkan ada sampah akan lebih baik kalau di rumahnya itu punya tempat sampah sendiri. Jadi si sampah tuh nggak digantung di pagar, nunggu sampai yang biasa ambil sampah datang ya. Biasakan harus punya tempat sampah. Misalkan gini, kalau ngebangun tempat sampah itu mahal bu, gini. Jangan banyak alasan ya. Kalian bisa menggunakan ember yang sudah tidak terpakai, simpan depan rumah, dan jangan lupa harus ada tutupnya ya. Jadi dengan demikian tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dengan demikian akan menghambat lalat untuk masuk ya. Nah, itu salah satunya. Oke, sekarang apa sih orang melakukan tujuan pengawasan untuk apa? Nah, perhatikan di sini. Yang pertama adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban. Jadi kalau misalkan industri, apakah dia sudah benar-benar melakukan pengolahan limbah dengan baik? Nah, karena limbahnya tidak boleh dibuang sembarangan, ya itu salah satunya. Kemudian, apakah izin-izinnya sudah sesuai? Jadi jangan sampai membuat tempat usaha tapi izin pengelolaan sampahnya nggak ada. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pemilik usaha, atau misalkan kayak kalau di sekolah itu berarti bagaimana sih peran kepala sekolah kalau mengelola sampah yang ada di sekolah kita tuh bagaimana. Nah, itu. Jadi salah satu tujuan pengawasannya adalah supaya kita melihat bentuk tanggung jawab ya. Kemudian yang keempat adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Di sini ada 3 gambar, perhatikan di sini. Ibu ceritakan satu demi satu ya. Kalau kalian lihat di paling atas itu gambarnya ada orang sedang menanam tanaman ya. Tapi lihat dong, airnya bisa sampai setengah badan dia. Terus kalian berpikir ngapain ya nanam kok sampai tinggi-tinggi kayak gitu. Nah, itu namanya adalah pohon bakau. Pohon bakau itu punya nama lain, yaitu tanaman mangrove ya. Fungsinya untuk apa? Mangrove ataupun yang namanya tanaman bakau, dia disimpannya di pinggir pantai. Dia ditanam di pinggir pantai. Fungsinya untuk apa? Salah satu bentuk kelestarian lingkungan, karena kalau tidak ada yang namanya tanaman bakau atau mangrove ini, arus air ombak itu akan keras langsung ke pantai, ke pinggir pantai, nanti tanahnya itu akan terkikis. Otomatis lama kelamaan pasirnya pun akan semakin terbawa oleh ombak. Nah, fungsi dari tanaman mangrove ini adalah salah satunya menahan ombak dari laut. Nah, itu salah satu fungsinya. Selain itu juga untuk apa? Dengan adanya tanaman, ingat dong tanaman itu fungsinya salah satunya adalah dia akan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, akan membuat udara akan lebih segar lagi. Nah, itu. Yang ketiga, jelas yang namanya tanaman itu pasti, apalagi ditanam setinggi itu, akan muncul makhluk hidup ataupun misalkan ikan-ikan kecil yang bisa berlindung di situ ya. Jadi begitu banyak manfaat dari tanaman mangrove. Kemudian di bawah, nah ini adalah salah satu, kalau kalian perhatikan ya, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari Provinsi Jawa Barat langsung untuk menangani Sungai Citarum ya. Kenapa sih harus ada penanganan khusus dengan Sungai Citarum? Karena Sungai Citarum itu dari dulunya sering mengakibatkan banjir, terutama di daerah Bale Endah, Dayakolot. Nah, itu ya. Nah, jadi sejak ada yang namanya pengelolaan aliran sungai oleh itu di bawah ini ya, di bawah dari aliran sungai ini nanti akan diolah,
kemudian nanti biasanya akan ada yang namanya uji sampel. Uji sampel ini fungsinya untuk apa? Melihat dari kejernihan sungai. Nah, dari kejernihan sungai ini bisa dilihat apakah layak atau tidak layak untuk digunakan kembali. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya fungsi dari pengelolaan ataupun pelestarian air Sungai Citarum. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Oke, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya itu adalah ceritanya ada seorang ibu, dia memegang botol. Nah, dia sedang melakukan uji coba ya, uji kelayakan apakah air ini tingkat kejernihannya, apakah mengandung pencemaran atau polusi, atau dia bisa digunakan kembali atau tidak. Nah, nanti dilihat. Nah, ya, ini fungsinya. Oke. Selanjutnya, nah, ada yang bisa lihat di sini. Apa sih ini? Gambar apa sih ini? Nah, ini adalah anak-anak yang sedang membersihkan kelas, atau kalian menyebutnya dengan, biasanya petugasnya nih ya, namanya piket kelas. Nah, kalian menyebutnya seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini, kita akan mulai. Apa sih tujuan dari piket kelas? Nah, tujuan dari piket kelas adalah itu akan membuat kita untuk lebih peduli dengan keadaan kelas. Ya, jadi kelas itu nggak dibiarkan sembarangan, kelas itu tidak dibiarkan kotor. Nah, ini salah satunya ya. Kita harus peduli dengan kesehatan lingkungan. Nah, jadi makanya sampai jendela pun harus dibersihkan, sampai kalau bisa bawa bunga dari rumah ya, biar lingkungannya tuh kelihatannya indah, asri gitu. Kalau sapu udah jelas lah, itu sapu pasti udah ada di sekolah ya. Nah, tanggung jawab siapa sih piket kelas? Warga kelas. Ingat ya, piket kelas itu bukan tanggung jawab, misalkan sekarang hari Rabu, berarti yang tanggung jawab siapa? Yang piket hari Rabu dong. Oh, bukan. Kalau misalkan sekarang hari Kamis, yang tanggung jawab siapa? Yang piket hari Kamis dong. Bukan. Tapi seluruh warga kelas ya. Jadi piket kelas itu adalah berfungsi untuk siapa pelaksana harian. Tapi tetap aja nanti yang bertanggung jawab siapa? Seluruh warga kelas. Selanjutnya, kewajiban piket kelas adalah 1, dia harus datang lebih awal. Kenapa harus datang lebih awal? Karena jangan sampai ketika bel berbunyi kelas masih dalam keadaan kotor. Nah, itu salah banget ya. Kemudian kewajiban dari piket kelas yang tadi, membersihkan kelas. Ingat, membersihkan kelas itu bukan yang terlihat langsung saja ya. Perhatikan sampai kolong meja itu diperhatikan. Kemudian ada contohnya yang lain adalah sampai jendela. Di jendela itu jangan sampai ada debu ya. Jangan sampai ada debu. Kemudian kemudian jangan sampai kalian, ada salah satu di antara kalian yang mencoret-coret ya, bangku, meja, tembok. Aduh, jangan deh ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga dan merawat alat kebersihan. Di samping kita bisa lihat dong alat kebersihan apa saja ya yang dipakai kalau kalian melakukan piket kelas. Mulai dari sapu ya, alat pel, kemoceng. Syukur-syukur kalau misalkan ada waktu untuk ngepel. Nah, ya gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan pelajari berkaitan dengan mengapa piket kelas itu penting. Oke, kita mulai. 1, untuk membuat lingkungan menjadi bersih, rapi, serta nyaman. Kalau kelas kotor, itu udah pasti males bawaannya untuk belajar. Kalau kelasnya tidak bersih, sudah pasti kalian tuh pasti akan mencari, ngapain kita ikut buang sampah atau kita ikut aturan buang sampah, orang lain aja buang sampahnya sembarangan. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan piket kelas itu penting banget untuk menumbuhkan rasa peduli dengan lingkungan ya. Kemudian dengan piket kelas itu jadi lebih akrab. Nah, jadi saling ketemu dengan temannya, berbicara, ngobrol ya. Nah, lanjut lagi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab ya. Jangan sampai udah tahu piket datang telat, udah tahu piket ketika pulang sekolah nggak ikut bantu-bantu temennya buat bersih-bersih. Nah, itu salah banget kalau kalian masih seperti itu ya. Selanjutnya adalah apa akibatnya kalau misalkan kelas kotor? Apa akibatnya?
Yang pertama, nah, kelas tidak akan terlihat segar. Terus males mau masuk ke dalam kelas juga. Kenapa? Karena pasti pengap, pasti bau itu nggak mungkin enggak, ya. Nah, kemudian karena bau yang tidak sedap ini, jadi males di dalamnya. Jadi kadang guru pun jadi bawaannya jadi pengen marah-marah aja deh. Kenapa? Karena kelasnya kotor banget dan anak-anaknya nggak tanggung jawab dengan kebersihan. Yang terakhir adalah dapat menimbulkan penyakit, ya. Jangan sampai kelas kalian kotor dan akhirnya kelas menjadi tidak enak untuk kita tempati. Oke, sekian dari Ibu. Jangan lupa tugasnya adalah kalian harus membuat yang namanya resume atau kesimpulan dari tayangan pertama sampai tayangan terakhir. Kumpulkan di wali kelas berupa voice note setelah jam 12. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.